Halo semuanya, pagi hari di tanggal 15 Februari 2022, saya sudah berada di stasiun Cirebon Kejaksan dan akan memulai sebuah perjalanan istimewa. Ini merupakan dokumentasi pribadi yang saya ciptakan untuk menyalurkan rasa bahagia saya kepada teman-teman karena berkesempatan untuk mencoba layanan kereta api Taksaka, yang juga menjadi salah satu kereta api unggulan di Indonesia. Lokasi pelayanan tes rapid antigen di stasiun Cirebon terletak di sebelah utara atau bagian kanan bangunan utama stasiun Cirebon. Setelah melakukan boarding dan menunjukkan surat pernyataan medis yang menyatakan bahwa saya terbebas dari COVID-19, saya berjalan menuju ruang tunggu bagian dalam stasiun Cirebon Kejaksan. Dan ketika masuk ke dalam stasiun, saya disambut oleh kereta api Fajar Utama Solo yang sedang melakukan aktivitas turun dan naik penumpang. Berikut adalah ruang tunggu bagian dalam stasiun Cirebon Kejaksan. Ruangan yang ber-AC dan suasana yang sejuk menjadikan penumpang tidak merasa bosan ketika menunggu jadwal keberangkatan kereta masing-masing. Saking nyamannya, saya bahkan lupa bahwa saya sudah berada di dalam ruangan ini selama 2,5 jam guna menunggu kedatangan kereta api Taksaka pada pukul 11:35. Di dalamnya juga terdapat ruang pertemuan dan ruang bermain anak-anak, serta terdapat butik batik khas Cirebon yakni Batik Trusmi. Televisi yang juga berfungsi sebagai papan informasi kedatangan kereta api di stasiun. Selama masa pandemi, salah satu persyaratan perjalanan kereta api jarak jauh ialah menunjukkan bahwa kita terbebas dari virus COVID-19 dengan menunjukkan tes rapid antigen yang berlaku 1x24 jam maupun tes rapid PCR yang berlaku 3x24 jam. Serta para penumpang sudah wajib melakukan vaksin minimal dosis pertama.
Tepat pukul 11:38 menit, kereta api Taksaka diberangkatkan menuju stasiun Tugu, Yogyakarta. Sekedar informasi untuk teman-teman, untuk saat ini hanya ada beberapa kereta api yang menjadi kereta api unggulan dengan fasilitas pembeda dari kereta api pada umumnya. Di antaranya kereta api Argo Bromo Anggrek dengan relasi Jakarta Gambir menuju Surabaya Pasar Turi, kemudian Argo Wilis dengan relasi Bandung menuju Surabaya Gubeng, lalu Argo Lawu relasi Jakarta Gambir menuju Solo Balapan, kemudian terdapat pula Argo Dwi Pangga dengan relasi yang sama, kemudian Argo Parahyangan dengan relasi Bandung Jakarta Gambir, dan Taksaka, satu-satunya kereta api yang bukan merupakan kereta api dengan label Argo yang masuk menjadi kereta api unggulan. Salah satu fasilitas yang didapatkan oleh penumpang kereta api unggulan adalah pemangkasan waktu tempuh. Perjalanan dari stasiun Cirebon Kejaksan menuju stasiun Tugu Yogyakarta ditempuh oleh kereta api Taksaka selama 3 jam 57 menit dengan pemberhentian di stasiun Purwokerto, stasiun Kroya, stasiun Kebumen, dan stasiun Kutoarjo. Berikut adalah fasilitas yang terdapat di kereta api Taksaka. Yang pertama, terdapat hiasan bunga asli yang ditempelkan di setiap ujung kereta. Kemudian terdapat televisi sebanyak 2 buah di masing-masing ujung kereta dan terdapat 2 buah di bagian tengah. Kemudian di bagian atas terdapat bagasi kompartemen yang dapat menampung barang bawaan penumpang yang cukup banyak. Kemudian bergeser ke bagian bawah, terdapat footrest yang dapat diatur ketinggiannya. Lalu berpindah ke bagian depan, terdapat kantung dan kantung plastik sebagai tempat sampah sementara. Lalu bergeser ke samping, terdapat tempat minum dan power outlet yang dapat digunakan untuk mengisi daya gadget teman-teman. Berpindah ke atas, terdapat gantungan yang dapat ditaruh barang dan jaket. Kemudian bergeser ke samping, terdapat tombol untuk merebahkan kursi dan meja lipat yang tersembunyi di balik peristirahatan lengan. Saat ini kereta api Taksaka sedang berjalan langsung di stasiun Cirebon Perujakan. Stasiun ini menjadi stasiun percabangan yang memisahkan jalur utara dan jalur tengah perkereta apian di Pulau Jawa. Kereta api ini akan mengambil lajur kanan dan akan mengarah menuju Purwokerto. Setelah kereta api melintasi stasiun Cirebon Perujakan, kereta api Taksaka akan dipacu hingga kecepatan maksimal 120 km per jam hingga stasiun Prupuk.
Buat kalian yang suka kulineran, kalian bisa mencoba fitur terbaru dari PT Kereta Api, yakni Railfood. Layanan tersebut bisa diakses melalui aplikasi KAI Akses. Caranya, teman-teman mengklik tiket kalian, kemudian usap ke bagian paling bawah di bagian layanan. Tetapi dengan catatan, pelayanan ini hanya bisa berlaku maksimal 1 jam sebelum keberangkatan kereta api. Nah, berhubung pada perjalanan kali ini saya menggunakan jasa angkutan kereta api Taksaka, yang mana kereta api ini berhenti di stasiun Purwokerto, stasiun Kebumen, dan stasiun Kutoarjo, maka kuliner yang bisa saya pilih adalah kuliner khas Purwokerto maupun Kutoarjo. Harga yang tertera di aplikasi belum termasuk harga ongkir ya. Nanti apabila teman-teman sudah memesan dan melakukan pembayaran, pramugara atau pramugari yang bertugas akan mengantarkan ke kursi kalian.
Ketika kereta api tiba di stasiun Prupuk, kita akan bertemu dengan percabangan rel yang berasal dari stasiun Tegal dan stasiun Slawi. Di stasiun Prupuk juga kereta api Taksaka akan menyusul kereta api Joglo Semarkerto yang memiliki relasi dari stasiun Solo Balapan, stasiun Semarang Tawang, stasiun Yogyakarta, stasiun Semarang Tawang kembali, dan mengakhiri tujuannya di stasiun Purwokerto. Penumpang kereta api jarak jauh akan mendapatkan health ticket yang berisi masker dan tisu basah. Fasilitas seperti ini didapatkan oleh penumpang di setiap kelas, baik eksekutif, ekonomi premium, maupun ekonomi. Sebenarnya stasiun Linggapura bukan merupakan stasiun pemberhentian reguler bagi kereta api Taksaka. Akan tetapi, insiden ambruknya jembatan Sungai Glagah yang terjadi pada bulan Januari tahun 2021 silam menyebabkan setiap kereta api yang melintas di stasiun Linggapura hingga stasiun Bumiayu harus bergantian jalur karena yang dapat digunakan hanya satu jalur saja. Seperti yang sudah saya perlihatkan di awal video bahwa terdapat salah satu hal yang juga menjadikan kereta api Taksaka menjadi kereta api istimewa. Hal tersebut adalah sambungan akordeon. Sambungan ini hanya diterapkan di kereta api Argo Bromo Anggrek dan kereta api Taksaka. Namun, Taksaka menjadi kereta api jarak jauh pertama yang diterapkan sambungan akordeon di dalam operasionalnya. Keunggulannya adalah menambah kesenyapan suara yang timbul akibat deru roda dan menghindari air masuk ketika suasana di luar sedang hujan. Semoga penerapan sambungan akordeon dapat diterapkan di kereta api jarak jauh lainnya sehingga upaya inovasi pelayanan terhadap penumpang semakin baik. Salah satu inovasi dan peningkatan pelayanan kepada penumpang yang terdapat di kereta api unggulan dan sudah mulai diterapkan di beberapa kereta api lainnya adalah pemisahan kamar kecil antara pria dengan wanita. Fasilitas toilet di kereta api yang menggunakan jenis rangkaian stainless steel hanya terdapat di salah satu ujung kereta saja, sehingga memudahkan untuk pemisahan akses. Dan berikut adalah fasilitas toilet untuk pria. Di kereta makan, sebelum bagian ruang makan, terdapat fasilitas musola yang dapat digunakan penumpang apabila ingin menunaikan ibadah sholat. Selain fasilitas musola, terdapat juga fasilitas lainnya, yakni fasilitas alas kaki yang dapat digunakan untuk mengambil air wudhu. Sebenarnya terdapat layanan hidangan yang dimasak langsung di dalam kereta api Taksaka. Akan tetapi, saya belum berjodoh sehingga saya memutuskan untuk memesan hidangan lain yang tersedia. Untuk saat ini, pelayanan hidangan langsung dimasak hanya berada di kereta unggulan saja, seperti yang sudah saya jelaskan di awal video.
Dikarenakan banyak makanan yang sudah habis, saya memutuskan untuk memesan nasi rendang Padang yang saya pesan di kereta makan. Saya membeli dengan harga Rp35.000 dan saya memutuskan untuk makan di kursi saya, yakni di eksekutif 5 kursi nomor 7 Alfa. Sekitar pukul 13:27 atau mencatatkan waktu kedatangan 3 menit lebih awal dari jadwal seharusnya, kereta api Taksaka tiba di stasiun Purwokerto. Sudah menjadi kebiasaan dan kewajiban bagi saya jika menggunakan angkutan kereta api dan singgah di kota ini untuk menginjakan kaki dan mengambil nafas secara langsung, karena saya punya ikatan emosional dalam dengan kota ini. Kota yang indah dengan pemandangan ciamik yang kemudian membuat ukiran estetik tersendiri di hati dan benak saya. Purwokerto terbaik. Untuk menunjang kereta api agar dapat dipacu hingga kecepatan maksimal 120 km per jam, sarana dan prasarana kereta juga harus diperhatikan. Salah satunya adalah bahwa setiap rangkaian sudah harus memiliki tren Mark F yang bermakna bahwa kereta api dapat dipacu hingga kecepatan 120 km per jam. Sedangkan 44 merupakan berat total dari satu kereta, yakni 44 ton. Sedangkan 10 merupakan jenis roda atau bogi yang digunakan di kereta ini, yakni bogi K10, yang merupakan salah satu bogi terbaru.
Nah, buat teman-teman yang perhatiannya sedari tadi teralihkan oleh stiker WiFi yang terdapat di antara celah kaca, berikut akan saya tunjukkan bagaimana koneksi internet yang terdapat di kereta api Taksaka. Nama jaringan yang diberikan adalah Free WiFi Micro Edge. Kemudian saya langsung membuka aplikasi YouTube guna menguji coba bagaimana kekuatan jaringan dan kecepatan internet. Namun sayangnya ketika saya mencoba kekuatan internet di dalam kereta, jaringan yang tersedia sedang tidak berada di dalam kondisi prima. Akan tetapi hal tersebut bukan menjadi masalah. Waktu menunjukkan pukul 13:54 atau mencatatkan waktu kedatangan tepat waktu ketika kereta api Taksaka tiba di stasiun Kroya. Stasiun ini terletak di tepi barat Provinsi Jawa Tengah, yakni Kabupaten Cilacap, yang juga menjadi titik pertemuan antara jalur lintas tengah dengan lintas selatan Pulau Jawa yang bertujuan menuju Kota Bandung. Ketika tiba di stasiun megah ini, kita disambut oleh kereta api Pasundan yang menghubungkan antara stasiun Surabaya Gubeng dengan stasiun Kiara Condong yang ada di Kota Bandung, dengan rute yang melintasi Kota Surakarta atau Kota Solo dan daerah istimewa Yogyakarta. Di stasiun sebesar ini, waktu pemberhentian kereta api Taksaka hanya 3 menit saja. Selanjutnya kereta api akan diberangkatkan kembali, kemudian akan berhenti secara reguler di stasiun Kebumen sebagai pemberhentian selanjutnya.
sekitar pukul 14:27, kereta api Taksaka telah tiba di stasiun Kebumen. Stasiun Kebumen sendiri merupakan salah satu stasiun yang ada di dalam wilayah operasi 5 Purwokerto. Di stasiun Kebumen, kereta api Taksaka hanya berhenti selama 2 menit saja. Oleh karena itu, kereta api Taksaka berhenti di jalur lurus stasiun Kebumen. Ketika waktu menunjukkan pukul 14:46, kereta api Taksaka telah tiba di pemberhentian akhir sebelum stasiun Yogyakarta, yakni stasiun Kutoarjo yang terletak di Kabupaten Purworejo. Kedatangan kereta api Taksaka di stasiun ini mencatatkan waktu kedatangan lebih awal 2 menit. Stasiun Kutoarjo sendiri merupakan stasiun besar yang ada di ujung timur wilayah operasi 5 Purwokerto dan menjadi stasiun terminus atau stasiun tujuan akhir bagi kereta api Sawung Galih Utama yang memiliki relasi dari stasiun Kutoarjo menuju stasiun Pasar Senen di Jakarta, dan kereta api Kuto Jaya Selatan yang memiliki relasi dari stasiun Kutoarjo menuju stasiun Kiara Condong di Bandung. Sekedar informasi buat teman-teman, yang dilakukan oleh Bapak PPKA Stasiun Kutoarjo adalah memberikan semboyan 40 yang memiliki arti bahwa sinyal dinyatakan aman dan kereta api dipersilahkan untuk berangkat.
Sebelum video perjalanan saya dengan kereta api Taksaka benar-benar usai, saya akan menjelaskan mengapa kereta api Taksaka merupakan kereta api istimewa. Hal yang menjadi penyebabnya adalah fakta bahwa kereta api ini bukan merupakan kereta api dengan label Argo, melainkan masuk ke dalam kereta api Satwa. Kereta api Satwa sendiri merupakan kereta api yang namanya diambil dari nama hewan. Selain kereta api Taksaka, terdapat juga kereta api Sembrani dengan relasi stasiun Gambir di Jakarta menuju stasiun Surabaya Pasar Turi via jalur lintas utara, kemudian kereta api Turangga dengan relasi stasiun Bandung menuju stasiun Surabaya Gubeng melalui jalur lintas selatan Jawa, dan yang terakhir adalah kereta api Lodaya yang menghubungkan antara stasiun Solo Balapan menuju stasiun Bandung. Nama Sembrani dan nama Turangga merupakan nama dari kuda mitologi, sedangkan nama Lodaya diambil dari nama harimau atau macan yang berasal dari tanah Sunda. Nama Taksaka sendiri diambil dari salah satu tokoh epik Hindu Mahabharata, yang mana Taksaka digambarkan sebagai raja dari para naga. Pengambilan nama yang keren. Begitu juga ketika sudah dikonversikan sebagai nama kereta api. Tepat pada pukul 15:38, kereta api Taksaka telah tiba di tujuan akhir stasiun Yogyakarta. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video perjalanan saya kali ini. Dan saya mengucapkan selamat datang di kota Yogyakarta.